Prabowo siapkan 100 miliar per satu sekolah rakyat. Bareskrim ungkap kecurangan minyak kita, 1 orang jadi tersangka. Jelang buka puasa, puluhan narapidana Kutakane kabur. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa malam hadir menemani Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Pemirsa, selain 4 informasi yang kami hantarkan, kami juga memiliki sejumlah informasi dengan kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu, kami juga akan hadirkan informasi peristiwa dan olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah akan mulai membangun sekolah rakyat tahun ini. Program yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu ini akan menelan anggaran hingga 100 miliar rupiah untuk setiap 1 unit sekolah yang dibangun. Menurut Caimin, pembangunan sekolah rakyat akan segera dimulai dan tahun ajaran depan sekolah ini sudah bisa menerima siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Ia pun mengatakan bahwa sebanyak 50 sekolah rakyat sudah siap untuk direalisasikan. Jumlah ini bisa bertambah tergantung kesiapan dan kebutuhan di berbagai daerah. Bergantung kebutuhan masing-masing lokasi. Rata-rata ya 100 miliaran. Untuk satu sekolah. Lokasinya kurikulumnya? Iya, sedang digodok, dituntaskan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kemensos, Kemendikti. Oke, siap. Makasih. Sekolah Wong Cili. Lebih lanjut, Caimin kembali mengonfirmasi bahwa setiap sekolah rakyat akan membutuhkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Jumlah ini masih dapat berkembang sesuai kebutuhan masing-masing lokasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo sambut baik peningkatan kerjasama Indonesia-Vietnam usai pertemuan bilateral dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam di Jakarta. Kedua negara sepakat memperkuat hubungan di hampir semua sektor, termasuk ekonomi, pertanahan, pendidikan, otomotif, teknologi, dan ekonomi hijau. Presiden Prabowo Subianto menyambut positif peningkatan kerjasama Indonesia-Vietnam setelah pertemuan bilateral dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam, di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Maret 2025. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto menyatakan kedua negara sepakat memperluas kerjasama di hampir semua sektor. Kepala negara menyampaikan Indonesia menyambut baik peningkatan kerjasama tersebut hampir di seluruh sektor, di antaranya sektor ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, otomotif, teknologi, dan ekonomi hijau. Kita ingin meningkatkan hubungan kita menjadi comprehensive strategic partnership. Dan kita benar-benar ingin memperkuat dan melakukan kerjasama di hampir semua bidang. Kita juga menyambut baik investasi Vietnam di Indonesia di bidang otomotif, juga di bidang pertanian, dan dalam berbagai bidang lainnya. Ini akan membantu kedua negara meningkatkan ketahanan pangan, dan kita bahkan bisa menjadi penyumbang bagi pangan dunia. Kita juga setuju kerjasama di bidang perikanan, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan dalam industri teknologi tinggi yang akan datang. Presiden Prabowo optimis kedua negara dapat berkembang bersama dan mencapai status negara maju pada 2045 dengan adanya integrasi ekonomi yang lebih kuat. Diketahui Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam beserta istrinya
berada di Jakarta pada 9 hingga 11 Maret 2025 untuk kunjungan kenegaraan bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut hangat kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, keduanya turut membahas mengenai rencana Indonesia dan Vietnam dalam 20 tahun ke depan, yakni menjadi negara maju di usia emas. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Vietnam memiliki rencana yang sama layaknya Indonesia saat memasuki usia emas pada 2045 mendatang, yakni dapat menjadi negara maju dengan penghasilan tinggi. Menurut Muzani, semakin banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang bercita-cita menjadi negara maju pada 2045 nanti, maka semakin baik untuk pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya penghasilan yang tinggi. Muzani pun berharap dengan adanya kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia bisa menjadi simbol kerjasama yang baik antar kedua negara di segala aspek dan bidang. Tadi dalam pembicaraan dengan kami disampaikan bahwa nanti bulan Agustus tahun 2025 Republik Indonesia akan berusia 80 tahun. Demikian juga di tahun ini Republik Vietnam akan berusia 80 tahun. 20 tahun lagi, dua negara ini akan berusia 100 tahun atau usia emas. Di usia emas tersebut, kami mendapatkan literatur, dan banyak sekali bacaan-bacaan di berbagai media yang menyebutkan, kata beliau, Indonesia bertekad akan menjadi negara maju dengan penghasilan tinggi, dan tentu saja Vietnam berharap apa yang menjadi harapan rakyat dan bangsa Indonesia bisa tercapai di 2045, yakni Indonesia akan menjadi negara kuat, negara maju dengan penghasilan yang tinggi. Hal yang sama, kata beliau, juga menjadi canangan bagi Vietnam, di mana Vietnam dalam usianya yang ke-100 tahun, yakni 2045, bertekad akan menjadi negara maju, negara kuat dengan penghasilan tinggi. Karena itu, atas hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat berharap kedua bangsa, kedua negara ini bisa mencapai cita-citanya di 2045. Adalah sangat baik, sangat bagus kalau di kawasan Asia Tenggara ini ada banyak negara di 2045 nanti menjadi negara maju, negara kuat dengan penghasilan yang tinggi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano, Simpo TV melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan membangun kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel per hari. Kapasitas tersebut lebih besar dari rencana semula 500.000 barel per hari. Pemerintah mempercepat program hilirisasi dengan memperluas pembangunan kilang minyak dan fasilitas terkait lainnya. Hal ini menjadi fokus dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Senin malam. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa rencana pembangunan kilang perbarui dengan kapasitas awal 5.000 barel per hari kini ditingkatkan menjadi 1 juta barel per hari. Pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan berkapasitas 1 juta barel per hari. Selain itu, sektor energi akan didorong untuk mengembangkan dimethyl ether atau DME sebagai pengganti LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik ada di wilayah Kalimantan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Sehingga ini menjadi pemerataan. Yang kedua, kita tetap akan membangun storage yang kapasitas sekitar 1 juta barel per day. Di samping itu, kita juga akan langsung melakukan pembangunan DME sebagai substitusi daripada LPG. Ini juga kita akan lakukan di samping beberapa hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Khusus untuk mineral batu bara, selain daripada boksit, kita juga akan mendorong untuk persoalan nikel dan timah. Dan satu lagi, kita akan bangun solar panel
dan pasir kuarsa ini kita akan tarik menjadi bagian daripada mineral kritikal yang ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Hasan Ruslani juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang telah siap. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi investor asing dan dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek tersebut, yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emission pada 2060. Rapat terbatas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI harus melakukan pensiun dini atau mengundurkan diri. Hal ini juga merupakan respon Panglima TNI terkait pemberitaan adanya prajurit TNI yang berdinas di kementerian dan juga lembaga negara. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan, sesuai Undang-Undang 34 Pasal 47 Ayat 2 tentang TNI, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil di 10 kementerian atau lembaga yang telah ditetapkan. Adapun prajurit aktif yang dapat menduduki jabatan, yakni membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Narkotik Nasional hingga Mahkamah Agung. Panglima menyampaikan bahwa jika ada prajurit aktif yang ditempatkan di luar ketentuan tersebut, maka harus segera mengajukan pensiun dini atau mengundurkan diri. Hal itu jelas telah tertuang dalam Undang-Undang 34 tentang TNI pada Pasal 47 Ayat 1. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif, ya, sesuai dengan Pasal 47. Terima kasih. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan telah membentuk kelompok kerja atau Pokja terhadap pengawas penyaluran pupuk bersubsidi di tepat sasaran. Adapun evaluasi kinerja Pokja ini akan rutin dilaksanakan guna memantau data distribusi pupuk bersubsidi, apakah telah tepat sasaran atau tidak. Usai memberi arahan kepada kelompok kerja yang baru dibentuk, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembentukan Pokja ini sebagai bentuk pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi pemerintah agar tepat sasaran. Adapun pupuk subsidi yang akan diawasi berjumlah 9,50 juta ton. Zulhas mengungkap bahwa keputusan pembentukan Pokja ini dilakukan sesuai Denhan Keputusan Menko Pangan, Kep Menko Pangan nomor 6 tahun 2025. Tugas dari Pokja sendiri pun mengandung beberapa hal, yakni mulai dari koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan distribusi, hingga tugas lainnya secara langsung dan tidak langsung. Nah, oleh karena itu dibentuklah Pokja yang mengawasi, melakukan evaluasi 9,55 juta itu tepat sasaran apa tidak, tepat waktu apa tidak. Terus akan dievaluasi, karena kan ada musim tanam itu bisa 2 kali. Ya, minimal kita target 2 kali. Apalagi ditambah lagi irigasi yang diperbaiki. Nah, itulah saudara tim yang sebentuk ini Pokja untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pupuk yang bersubsidi. Saya kira begitu. Adapun pembentukan Pokja ini tetap melibatkan kementerian lembaga pemerintahan pusat hingga daerah hingga pihak lainnya apabila dianggap perlu. Dari Jakarta, Max, juru kamera Robai Fahim, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Bareskrim ungkap kecurangan minyak kita, 1 orang jadi tersangka. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Anggota Komisi 6 DPR Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah agar dapat mengecek produsen nakal yang tidak menakar sesuai kemasan. Dirinya juga menduga adanya produsen minyak kita yang tak terdaftar dan membuat takaran tidak sesuai. Takaran minyak kita kini menjadi sorotan publik usai adanya temuan minyak kita yang berisi hanya 750 hingga 800 ml dengan kemasan yang tertulis 1 liter. Merespon hal ini, anggota Komisi 6 DPR, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk dapat melakukan pengecekan terhadap produsen yang nakal. Bahkan Rieke menilai bahwa kenyataannya bukan hanya kasus minyak kita yang tidak sesuai takaran yang perlu ditangani pemerintah, namun soal harga jual ke konsumen yang tidak sesuai dengan harga kemasan. Dicek dulu yang kurang 1 liter itu adalah produsen yang terdaftar atau tidak. Kalau produsennya tidak terdaftar berarti udah ada permainan. Harga yang tertera di kemasan itu 15.700, ternyata harga jualnya ke masyarakat sampai ada yang 18.000, 19.000. Kenapa demikian? Karena di agennya juga si pedagang itu ada kenaikan harga, kurang lebih naiknya juga sampai 2.000 per liter. Jadi ada indikasi permainan stok minyak kita dan permainan harganya. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Polri berhasil mengungkapkan kasus pengurangan takaran minyak kita yang merugikan banyak konsumen. Pengelola usaha pengemasan di Depok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian setelah terbukti menjual minyak kita yang isinya tidak sesuai dengan label. Penyidik pun menyita sejumlah barang bukti, termasuk ratusan karton minyak kita dan mesin pengemas. Satgas Pangan Polri mengungkap kecurangan minyak kita setelah melakukan penyelidikan dan sidak di sejumlah pasar. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menyebut, produk yang mulanya berisi 1 liter dari produsen hanya mengisi 700 hingga 900 ml minyak kita. Helvi menyampaikan adapun tersangka AWI yang berhasil diamankan pihaknya diketahui menjalankan usaha pengemasan minyak kita sejak Februari 2025. Dengan kapasitas produksi 400 hingga 800 karton per hari yang dikemas dalam berbagai bentuk termasuk pouch dan juga botol. Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti, termasuk 450 dus minyak kita kemasan pouch bag yang siap didistribusikan, 180 dus minyak kita di gudang, 250 krat minyak kita kemasan botol, 3 unit mesin sealer, dan 4 unit timbangan. Penyidik melakukan proses penyidikan membuat laporan polisi, yaitu laporan polisi model A, nomor 10, bulan 3, 2025, SPKT Ditipideksus Barreskrim Polri tanggal 9 Maret 2025 dan surat penggeledahan gudang di Jalan Tol Iskandar, Sukamaju, Depok. Selain itu juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Selanjutnya penyidik melakukan penyitaan terhadap 450 dus merek minyak kita kemasan pouch yang diamankan dari truk yang akan didistribusi. Kemudian 1 lembar surat jalan kepada toko Sidolari Up, Wakno tanggal 9 Maret 2025. Selanjutnya penyidik juga menyita 180 minyak kita kemasan pouch bag yang diamankan di dalam gudang. Dan 250
kerat minyak kita kemasan botol, 30 unit filling machine alat produksi untuk jenis pouchbag, dan 40 unit filling machine untuk pengisian untuk jenis botol, serta 3 unit heavy pack mesin sealer dan 4 unit timbangan. Selain itu juga ditemukan 82 drum penampung dalam keadaan kosong, kapasitas 1000 liter. Dan atas kegiatan ini penyidik telah melakukan penyitaan sebanyak 10.560 liter. Dugaan tindak pidana tersebut, para tersangka melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tepatnya di pasal 62, diuntuk pasal 8 dan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, atau pasal 102 junto 97 dan atau pasal 142 junto pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan atau pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan atau pasal 66 junto pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan atau pasal 106 junto pasal 24 dan atau pasal 108 junto pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang perdagangan, dan atau pasal 263 KUHP. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Satgas Pangan Polri menemukan dugaan kecurangan produsen minyak goreng subsidi merek Minyak Kita yang tidak mengisi produk sesuai ukuran yang tertera pada label kemasan. Dalam konferensi persnya, Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Esagaf juga menyatakan bahwa Barreskrim Polri menetapkan AWI sebagai tersangka kasus Minyak Kita yang isinya kemasan tidak sesuai dengan labelnya. Barreskrim Polri menetapkan AWI sebagai tersangka terkait kasus Minyak Kita yang isi kemasannya tidak sesuai dengan label dan takarannya. Hal itu disampaikan Dirti Pideksus Barreskrim Polri selaku Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf pada konferensi pers di Barreskrim Polri Jakarta. Helvi menjelaskan, AWI merupakan pengelola di lokasi yang mencurangi isi Minyak Kita di Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dan mengaku mendapatkan bahan baku serta kemasan Minyak Kita dari wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari pengungkapan tersebut, Helvi mengatakan pihaknya telah menyita barang bukti 450 dus merek Minyak Kita kemasan pouchbag yang siap didistribusi. 180 dus merek Minyak Kita kemasan pouchbag yang berada di gudang, 250 krat Minyak Kita kemasan botol, 3 unit mesin sealer, hingga 4 timbangan. Volume yang akan dimasukkan ke dalam botol sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur, sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga 18.100 per kilo. Ya. Kemudian tersangka mendapatkan kemasan botol dan pouch dari trader PT MGS di daerah Kota Bekasi, Jawa Barat dengan harga untuk kemasan botolnya Rp930 per botol, per piece ya. Akibat perbuatannya, tersangka AWI dipersangkakan dengan pasal 62 Jungto pasal 8 dan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindung konsumen. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Wali Kota Bekasi Tri Adianto dan Wakil Wali Kota Abdul Haris Bobiho membuat gebrakan dengan menyumbangkan gaji pertama mereka untuk warga terdampak banjir. Tri juga menegaskan bahwa bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi harus menjadi momentum kebersamaan dan juga gotong royong. Wali Kota Bekasi Tri Adianto dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobihoe menyumbangkan gaji pertamanya untuk masyarakat yang terdampak banjir di wilayah setempat. Hal itu ia sampaikan saat momen HUT ke-28 Kota Bekasi di Plaza Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Ia mengatakan penanganan pasca banjir harus menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong untuk bangkit kembali. Menurutnya langkah kebersamaan ini menjadi simbol bahwa Kota Bekasi tidak hanya dibangun oleh infrastruktur, tetapi oleh rasa persaudaraan. Tak hanya itu, Tri Adianto juga memastikan bahwa penanganan pasca banjir akan dilakukan dengan cepat dan tepat. Ia juga memerintahkan seluruh aparatur Pemkot Bekasi untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Saya dan Pak Haris juga menyumbangkan gaji pertama saya nanti untuk kita membantu warga masyarakat yang hari ini merasa kesulitan. Ya. Ini bentuknya himbauan kepada aparatur, kepada Direktur BUMD, boleh dilaksanakan, boleh tidak, ya. Karena yang penting adalah keikhlasan hati kita masing-masing. Nanti silakan dikumpulkan di Pak Sekda, ya, untuk kita berikan kepada warga masyarakat rasa sukacita kita dan empati kepada warga masyarakat yang hari ini melaksanakan ibadah puasa. Diketahui bahwa terdapat sebanyak 61.000 masyarakat Kota Bekasi terdampak banjir yang terjadi pada Selasa 4 Maret 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Finvest, perusahaan otomotif asal Vietnam, semakin memperlihatkan komitmennya untuk membangun pabrik di Indonesia. Menteri Investasi Rosan Ruslani menyebut Indonesia sebagai salah satu dari 2 negara yang dibidik Finvest untuk ekspansi produksi global. Menteri Investasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani percaya Finvest serius berinvestasi untuk membangun pabrik di Indonesia. Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Rosan mengatakan Indonesia adalah salah satu dari 2 negara yang dipilih Finvest untuk memproduksi mobil untuk pasar ekspor. Soalnya sudah bertemu dengan kami juga untuk rencana membangun pabriknya di Indonesia, dan mereka memang ingin jadi Indonesia tuh salah satu dari 2 negara yang mereka berinvestasi di luar Vietnam untuk manufacturing ini. Dan mereka sangat serius dengan investasi kita bersama-sama mereka untuk memberikan alternatif juga lokasinya, sehingga mereka bisa merealisasikan investasi yang mereka sampaikan, dan mereka memang sangat-sangat serius. Jadi saya meyakini ini bisa berjalan juga dengan segera. Rosan menambahkan Kementerian Investasi akan mendampingi Finvest untuk mewujudkan rencana investasi tersebut. Sebagai Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, ia yakin investasi Finvest akan segera terrealisasi. Namun Rosan mengaku belum bisa memberikan banyak detail mengenai investasi ini, termasuk lokasi-lokasi yang ditawarkan Indonesia kepada Finvest. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Menteri Sains dan Teknologi Vietnam Nguyen Man Hung sepakat bekerja sama di bidang pendidikan tinggi. Dan juga kerjasama ini nantinya mencakup kolaborasi penelitian dan juga pembangunan teknologi hingga pertukaran mahasiswa.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto telah menandatangani letter of intent dengan Menteri Sains dan Teknologi Vietnam, Nguyen Man Hung. Penandatanganan ini menandai penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, khususnya di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Kerjasama ini mencakup 6 poin penting, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman, kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi, serta pertukaran tenaga ahli dan mahasiswa. Dengan adanya LOI ini, kedua negara berkomitmen untuk menyelenggarakan konferensi, seminar, dan pelatihan yang akan memperkaya pengetahuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi, di antaranya Polres Bogor gerebek pabrik minyak kita palsu. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kita lanjut. Pemerintah telah membentuk tim respon cepat untuk persiapan arus mudik Lebaran 2025. Personil gabungan serta kesiapan transportasi, bahan pokok dan BBM telah dipersiapkan untuk mudik Lebaran 1446 Hijriah. Dalam rangka untuk menghadapi arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, pemerintah baru saja melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral pada Senin 10 Maret 2025. Dalam rapat hari ini membahas beberapa aspek dari seluruh kementerian lembaga tentang aspek pengamanan dari personil gabungan seperti Polri dan TNI, kesiapan transportasi dan sarana pelaksanaan perhubungan, kesiapan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan mudik dan lebaran, serta kesiapan tanggap bencana untuk prediksi bencana yang akan terjadi. Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengamanan yang meliputi pengelaran personel Polri dan TNI sebanyak 164.298 personel gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714, dan kekuatan lainnya dari kementerian lembaga yang mengisi pada 2.894 pos pengamanan dan beberapa titik-titik lainnya. Yang kedua, kesiapan transportasi dan sarana prasarana perhubungan, yaitu transportasi darat, udara, dan laut,
Kemudian ketiga, kesiapan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan mudik dan lebaran. Dan berikutnya adalah kesiapan tangga bencana yang dipaparkan oleh BMKG, kesiapan BNPB, Basarnas, dan sebagainya. Dengan mendirikan satuan-satuan tugas tangga bencana dari beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi. Tim respon cepat juga telah dibentuk untuk mengantisipasi gangguan keamanan ataupun bencana. Kementerian lembaga yang hadir di sini telah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan mudik maupun Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Dari Jakarta, Konita Putri, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro bersama Bupati Bogor Rudi Susmanto mendatangi langsung pabrik pengelolaan minyak kita palsu dengan takaran 800 mm di kawasan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin siang. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga berhasil mengamankan 1 orang tersangka. Polres Bogor menggerebek gudang pengemasan isi ulang minyak goreng merek Minyak Kita dan mengamankan 1 orang tersangka berinisial TRM di Kampung Cicujung, Desa Cicujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor bersama Bupati Bogor langsung melihat proses dan peredaran minyak kita palsu. Pelaku langsung memperagakan pembuatan minyak kemasan tersebut dengan menggunakan 2 buah mesin kemasan. Menurut Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, pengungkapan kasus ini merupakan arensi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait temuan adanya isi 1 kg minyak goreng hanya 750-800 ml dan beredar di pasaran yang dikeluhkan masyarakat banyak. Ini bentuk nyata jajaran Polres Bogor bersama TNI dan Pemkab Bogor membantu meringankan beban masyarakat akan kebutuhan minyak goreng, terlebih seperti di bulan Ramadan yang tidak sesuai takaran resmi dari pemerintah, termasuk perintah Kapolri untuk mengusut tuntas masalah tersebut. Di tempat yang sama, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengapresiasi jajaran Polres Bogor yang berhasil mengungkap gudang produksi minyak kita palsu. Dari tersangka bahwa dia baru beroperasi Januari atau Februari, namun itu baru pengakuan, kami tidak mengejar pengakuan. Kita akan membuka fakta-faktanya semua di penyidikan nanti. Siapa yang memberikan masuk minyak ke sini, lalu dijual kemana ini semua? Apakah hanya kepada masyarakat Kabupaten Bogor atau kepada Jabodetabek seluruhnya? Saya meminta tolong bantuan dari masyarakat agar sama-sama mengawasi kasus ini. Kami akan segera melakukan pemeriksaan, langsung menyerahkan ke kejaksaan agar disikat. Dan ingat, saya bersama TNI, bersama Pak Bupati tidak akan berhenti sampai di sini. Siapapun yang menyusahkan masyarakat Kabupaten Bogor akan kami lawan. Oleh Polres Bogor, Pak Kapolres beserta seluruh jajaran, terima kasih dan juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Dan apa yang kita laksanakan pada hari ini terkait temuan dari Polres Bogor, yaitu minyak goreng, boleh disebut mereknya? Boleh. Jadi minyak kita, di mana kemasannya dari 1 liter berkurang menjadi dikurangi kurang lebih 250 liter, maka menjadi 750 ml. Hal ini terutama di bulan suci Ramadan tentu sangat berdampak, berpengaruh terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, baik untuk rumah tangga apalagi dunia usaha. Tentu langkah yang dilakukan oleh Polres Bogor kami sangat mengapresiasi. Terima kasih banyak peran, banyak kiprah yang dilakukan oleh Polres Bogor kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Kita sama-sama berjuang untuk melawan Kabupaten Bogor bersama. Begitu Bapak Ibu sekalian. Minyak kita yang dipalsukan yaitu kemasan serta isi minyak dari 1 liter menjadi 800 ml, namun masyarakat mendapatkannya dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan juga unit Reskrim Polsek Tambora berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di dalam toren air di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Terduga pelaku ditangkap petugas dalam pelariannya di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Misteri kasus penemuan sesosok mayat ibu dan anak di kawasan Angke, Tambora, Jakarta Barat yang diduga merupakan korban pembunuhan
akhirnya berhasil diungkap petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Unit Reskrim Polsek Tambora. Dari rangkaian hasil penyelidikan melalui identifikasi, olah TKP dan keterangan saksi, petugas akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan kedua korban tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung membenarkan adanya penangkapan tersebut, di mana yang bersangkutan ditangkap petugas dalam pelariannya di wilayah Banyumas, Jawa Tengah tanpa perlawanan. Meski demikian, siapa dan hubungan apa antara korban dan pelaku, serta motif apa pelaku tega menghabisi korban, belum bisa disampaikan lantaran kasus ini masih dalam proses penyidikan. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang riksa Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Alhamdulillah, puji Tuhan berkat dukungan dan dari Pak Kapolres Metro Jakarta Barat, kami Kasat Reskrim beserta jajaran dari Tambora maupun dari Polres Banyumas, bantuannya juga kami sudah mengamankan pelaku yang diduga melakukan pembunuhan di Tambora, ibu dan anak pada kemarin malam jam 11.30. Kami langsung memimpin ke wilayah hukum Banyumas karena tersangka dapat di area wilayah hukum Banyumas. Pak, itu pelaku bersembunyi di Banyumas itu di rumahnya atau di mana, Pak? Jadi pelaku kurang lebih kita sudah 2 kali 24 jam sejak dilaporkan, kami sudah langsung memproling, baik memeriksa saksi dan sudah mengetahui targetnya, kami langsung terjun ke Banyumas dan kami menangkapnya di daerah waduk di dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Untuk motifnya sendiri Pak sudah dapat diketahui Pak dari peristiwa penemuan mayat kemarin Pak? Ya, untuk motif sendiri nanti kita akan rilis langsung oleh Pak Kapolres. Kami yang pasti hari ini sudah menyampaikan doorstop untuk terkait penangkapan tersangka yang diduga melakukan pembunuhan di Tambora ibu dan anak tersebut. Pas sejauh ini ada berapa orang Pak pelakunya Pak yang sudah diamankan? Jadi untuk pelaku ada 1, tapi untuk rilisnya jelas nanti kami akan sampaikan pada saat resminya nanti. Ada perlawanan? Ya alhamdulillah sampai sekarang tidak perlawanan dari pelaku. Untuk pada saat kami tangkap memang di sana ada salah satu barang bukti terkait senapan angin maupun sepeda motor ataupun barang-barang yang terkait dengan kejahatan tersebut. Nanti secara rilis nanti kami akan sampaikan pada saat rilis tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, jasad ibu dan anak ditemukan di dalam bak penampungan air. Kedua korban inisial TSL dan ES ditemukan dalam kondisi mengambang dan membusuk di dalam toran air. Mendapati laporan tersebut, petugas kepolisian kemudian mendatangi TKP dan mengusut kasus ini. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan kereta api terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Senin 10 Maret 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga kecelakaan ini menyebabkan 3 orang terluka, termasuk masinis kereta serta sopir dan juga kernet truk. Kereta api Kartanegara menabrak sebuah truk yang melintas di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Seketi, Kecamatan Ngadilui. Benturan keras akibat tabrakan tersebut membuat kereta api Kartanegara mengalami kerusakan dan harus menghentikan perjalanan di lokasi kejadian. Sopir dan kernet truk mengalami luka berat dan dalam kondisi kritis. Masinis kereta api Kartanegara juga mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan di RSUD Husada. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan ini. Dari Kediri, Jawa Timur, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kunci gandalah kendaraan Anda ketika parkir jika tidak ingin hilang dibobol maling seperti yang terjadi dalam video ini. Pasalnya 2 buah sepeda motor raib sekaligus dibobol maling di wilayah Bojong Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Inilah detik-detik 2 dari 4 orang pelaku melancarkan aksinya tengah membobol 2 buah sepeda motor sekaligus di wilayah Bojong Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksinya terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari. Terlihat 2 sepeda motor yang berbonceng menghampiri 4 buah motor yang terparkir di depan gudang. 2 orang turun dari motor sambil melihat situasi. Hanya dalam hitungan detik, kedua pelaku berhasil membobol 2 sepeda motor Matic jenis Honda Beat. Saksi mengatakan, pada saat kejadian semua karyawan berada di dalam gudang melakukan aktivitas kerja. Saksi baru sadar sehabis berbuka puasa menuju keluar gudang. Melihat motor yang terparkir hanya tersisa 2. Kemudian saksi bersama korban mengecek kamera pengawas, didapati motornya hilang dibobol maling pada siang hari. Kemarin Bang, sekitar jam 11 siangan. 11 siang.
Wah, baru kali ini sih kayaknya kalau masalah kehilangan kayak gitu. Sebelumnya nggak pernah kehilangan. Kemarin jadi saya pas lagi di dalam gitu kan, itu sekitar sebelum istirahat dari kerjaan gitu. Saya sempat ngeliat CCTV, kayak maksudnya motor sisa 2 biji doang gitu. Selebihnya kan biasanya ada kayak 4, 5 gitu. Saya lihat sisa 2 gitu. Nggak tahu kalau itu sebelum motor hilang gitu kan. Taunya pas keadaan jam habis buka puasa, jam 6 lewat, itu baru pada ngeh kalau motor hilang. Habis dilihat CCTV itu juga. Tapi pelaku berapa orang, Bang? Ada 4 orang. 4 orang ya? Nah, berarti 4 orang 2 motor. 4 orang 2 motor. Enggak sih, kalau ini nggak pernah lihat juga. Nggak pernah lihat ya? Beat dong, dua-duanya beat. Dua-duanya beat? Iya. Korbannya atas nama Lia, yang satunya si Windy. Udah, itu yang korbannya sih, korban lagi ngurusin ke polisi. Saat ini 2 orang korban atas nama Lia dan Windy yang merupakan karyawan gudang tersebut telah mendatangi Polsek Cengkareng untuk melakukan kejadian tindak pidana pencurian ini. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian menimpa seorang pedagang lauk pauk di Jalan Pelita 3 Jenggot, Pekalongan pada Senin 10 Maret 2025 malam. 2 pelaku yang merupakan sepasang sejoli berpura-pura menjadi pembeli sebelum akhirnya mencuri uang dagangan korban. Kejadian ini terekam kamera CCTV dan menimbulkan kerugian besar bagi korban yang merupakan tulang punggung keluarga. Korban merupakan tulang punggung keluarga sementara suaminya sakit dan tidak bisa bekerja. Korban berharap ada itikat baik dari pelaku karena uang tersebut sangat dibutuhkan untuk makan dan membeli obat. Hingga kini korban masih berupaya mencari keadilan dan berharap pelaku segera ditemukan atau mengembalikan uang hasil dagangannya. Dari Pekalongan, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan narapidana lapas kelas 2B Kutakena, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh kabur menjelang berbuka puasa pada Senin 10 Maret 2025. Berdasarkan video warga yang beredar, para tahanan itu tampak lari secara bergerombolan. Mereka memanjat pintu pagar depan lapas. Tampak lalu lintas di depan lapas macet dan mereka berhamburan hingga beberapa di antaranya terlihat menghadang pengguna jalan yang lewat di depan lapas. Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, Ibtu Bagus Pribadi membenarkan kejadian itu. Salah seorang warga Aceh Tenggara, Eko Saputra, mengatakan kejadian itu terjadi sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Eko menyebutkan dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah mereka yang kabur. Selain itu, beberapa orang keluar penjara melalui atap bagian depan yang dibobol. Napi tersebut ada yang lari ke arah samping serta belakang. Beberapa polisi yang berada di lokasi berusaha menangkap para napi tersebut. Mereka benar-benar nekat, pasalnya tak jauh dari lapas terdapat Mapolres Aceh Tenggara. Lalu lintas di jalan depan lapas pun saat itu cukup ramai. Informasi yang dihimpun sekitar 10 napi yang mencoba kabur berhasil diamankan petugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.